Lingxi bersama dengan rekan-rekannya telah sampai di gerbang terakhir, di tempatnya The Howling Mad King berada, guna menyelesaikan dungeon sekaligus untuk mendapatkan jantungnya. Setelah memasuki gerbang, meskipun tak terlalu yakin, Dark Vader lalu mengungkapkan perasaan tidak enaknya kepada Lingxi mengenai adanya penyergapan. Mendengar hal itu dari seorang Dark Vader yang memiliki persepsi tinggi, Lingxi pun lantas bertanya pada Stillwater mengenai adanya suatu hal yang aneh di dalam dungeon. Namun dikarenakan Stillwater tidak melihat adanya suatu berita mengenai adanya penyusup, Lingxi lantas meminta semuanya untuk bersiap akan semua hal yang akan terjadi, dikarenakan mereka telah bergerak sampai titik itu. Kini, Lingxi dan rekan-rekannya telah sampai di area jangkauannya The Mad King Owl. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan serangan debuff yang membuat seluruh stat mereka berkurang sebanyak 30%, sebuah debuff yang sifatnya merupakan mandat dari raja. Membuat seorang priest terbaik seperti Stillwater tak mampu untuk menghilangkannya. Selain itu, Kokoli juga merasa bahwa mereka semua berada jauh di bawah level lawan, jadi dipastikan mereka semua takkan mampu mengalahkannya. Namun, Lingxi hanya tersenyum mendengar ucapan rekan-rekannya, dan lalu mengatakan, aku kan sudah bilang bahwa aku tak akan bertarung jika memang aku tak akan mampu menang. Keluarlah, Badge of the Glorious! The King of Mankind, Blessing of the Giant King. Dan sebuah blessing dari Giant King itu ternyata mampu menghilangkan debuff tingkat raja yang diterima semua orang. Beberapa waktu sebelum Lingxi memilih memasuki dungeon tersebut, ternyata Lingxi telah mencari tahu informasi mengenai guild dungeon di perpustakaan. Dan ternyata pertanyaannya itu kepada NPC Badge of Glorious di perpustakaan telah memicu sebuah obrolan yang membahas tentang The King of Mankind. Diceritakan bahwa The King of Mankind telah melalui banyak pertempuran serta mengalahkan banyak raja untuk memperjuangkan nasib umat manusia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Lingxi kemudian mencari informasinya lebih lanjut lagi dari buku-buku kuno di perpustakaan, dan didapatkanlah bahwa salah satu raja yang pernah dikalahkan adalah The Mad King. Mengetahui dirinya memiliki keuntungan spesial, itulah mengapa Lingxi memilih menantang dungeon itu terlebih dahulu, karena memang ini akan menjadi sebuah pertarungan di antara dua raja. Kokoli, Dark Vader, menyebarlah dan posisikan diri kalian di tempat yang tinggi. Little Ryuko, Narlo, Tilis, kalian ikut denganku. Kita akan pergi mendekat. Stillwater, berikan buff pada stat kami. Kemudian pergunakan skillmu tergantung dengan situasi. Hanya saja ingatlah untuk menyimpan skill Confusion. Semuanya, bersiaplah di posisi kalian. Stillwater lalu mulai menggunakan skill Heavenly Scripture, berupa skill buff yang mampu memberikan tambahan 12% kepada semua stat, serta ditambah lagi 15% untuk stat attack. Dark Vader dan Kokoli mulai menyebar untuk menempati posisi di ketinggian, lalu Narlo, Tilis, dan Little Ryuko, mereka juga mulai maju bersama Lingxi sembari memanfaatkan buff yang diterima sebaik mungkin. Ini sudah begitu lama, ternyata kau masih saja datang untuk menjadi lawanku, ucap Mad King, dan Mad King pun langsung menyerang The King of Mankind. Mankind lantas membalas serangan tersebut menggunakan tebasan pedangnya. Meskipun itu sangatlah sulit bagi Lingxi yang mana dirinya adalah seorang thief, pastinya tidak ahli dalam mengayunkan pedang. Rekan-rekan dari tim Shadow pun juga mulai membantu dari posisinya masing-masing. Serangan bertubi-tubi dari mereka semua cukup membuat Mad King kerepotan, hingga membuatnya kesal, dan kemudian ia menggunakan serangan Manic Halberd Smash. Dan serangan itu lagi-lagi memberikan debuff kepada semua lawannya. Semua orang-orang lagi-lagi terkena debuff berupa pengurangan speed sebanyak 40%, dan juga HP mereka yang terus berkurang sebanyak 5% setiap detik selama 10 detik. Dan di saat seperti itulah giliran Stillwater yang menggunakan kemampuannya. Dirinya terus mensupport semua dengan memulihkan HP mereka yang terus menurun. Setelah dipulihkan, kemudian Tilis dengan serangan Flame Shoot mulai menyerang, lalu Narlo dengan Electric Cruise, dan kemudian Little Ryuko dengan Double Thrust Punch. Serangan kombinasi dari mereka lalu bersama-sama menghajar tubuh Mad King.
Mad King kini jatuh bertekuk lutut karena terkena serangan tersebut, dan kemudian kini giliran Lingxi untuk membuat Mad King untuk tetap bertekuk lutut seperti itu. Namun, di waktu yang sama, pikiran Mad King lalu teringat akan kejadian di masa lalu, di mana ia pernah juga bertekuk lutut di hadapan King of Mankind. Perasaan putus asa yang ia rasakan di kala itu malah membuat dirinya mengamuk dan kemudian membuatnya memasuki mode berserk meskipun HP yang dimilikinya masih berada di atas 50%. Lingxi yang sebelumnya berniat menyerang lantas mengurungkan niatnya dan mulai terheran-heran karena bagaimana bisa Mad King memasuki mode berserk ketika HP-nya belum mencapai di bawah 50%. Dan hanya bisa menganggap bahwa pasti itu ada hubungannya dengan kehadiran The King of Mankind sebagai sesama raja. Ini adalah waktunya untuk menagih kembali untuk kakiku yang telah hilang. Counter Slaughter. Serangan area lalu ia gunakan untuk menyerang semua orang di hadapannya. Menghadapi gempuran serangan yang gila-gilaan itu, terpaksa Stillwater harus menggunakan serangan kombinasi yang dimilikinya, yaitu berupa skill penciptaan shield, skill penyembuhan HP, dan skill penghilang debuff sekaligus kepada semua rekan-rekannya. Stillwater, berhati-hatilah, jangan memaksa dirimu terlalu jauh, ucap Kokoli. Itu benar-benar skill pemulihan yang sangat kuat. Jika bukan dikarenakan shield yang juga memiliki efek regenerasi, kita mungkin akan langsung mati terkena serangan balasan itu, ucap Narlo yang takjub pada Stillwater. Hanya saja, Stillwater lalu diberitahukan bahwa biaya untuk pemakaian skill itu sangatlah mahal. Skill-skill yang ia gunakan tadi hampir menghabiskan seluruh mana yang ia miliki. Jadi dipastikan ia takkan mampu menggunakannya lagi untuk kedua kalinya. Lingxi juga mengakui berkat damage dari skill Great Sword Earth Shatterer telah membuat Mad King menyerang balik dengan serangan berserkernya. Dan jika hal itu terjadi tanpa adanya press squad seperti Stillwater, maka dipastikan mereka semua takkan memiliki kesempatan untuk bertahan. Dan selain itu, sebenarnya Lingxi juga telah melupakan bahwa dirinya lupa untuk memasukkan skill berserk ke dalam karakternya. Mengingat durasi pemakaian Giant King akan segera berakhir, dirinya lantas merindukan kehadiran Glorious Knight dan berharap ia ada di sampingnya saat ini. Namun dikarenakan Glorious Knight saat ini belum dibangkitkan kembali, jadi dirinya hanya bisa mengharapkan bantuan teman-temannya. Lingxi kemudian meminta Stillwater untuk memulihkan diri terlebih dahulu serta meminta Kokoli untuk tetap melindungi Stillwater. Sedangkan yang lainnya diminta agar tetap mengikutinya untuk terus mengurangi HP-nya Mad King. Dikarenakan ia telah menggunakan mode berserk sebelum waktu yang ditentukan, maka dipastikan ia juga pasti akan bisa menggunakan skill ulti lebih cepat dibandingkan yang seharusnya. Sekarang, kita telah melihat eksistensi dari kekuatan yang sebenarnya. Secara teori, kita harus bisa mengurangi resikonya. Dan kunci untuk menjamin kemenangan kita, semuanya tergantung dengan pergerakan mikro serta penggunaan skill-skill kita. Apa kalian memiliki kepercayaan diri? Pertanyaan Lingxi itu pun lantas membuat semua rekan-rekannya gugup sekaligus tertantang, dan bahkan mereka juga merasa bahwa itu pasti akan menyenangkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menarik agro dari bosnya. Jangan khawatir, dan kerahkan semua serangan yang kau miliki, jawab Dark Vader, yang mana dirinya bersama dengan yang lainnya juga terus membantu menyerang ketika Mad King sedang teralihkan pada Lingxi. Serangan support dari Dark Vader kini membuat Mad King juga mengincar dirinya, namun di waktu yang sama, Tilis gantian memberikan serangan dari sisi yang berbeda. Kau itu menggelitiku atau apa? Ucap Mad King kepada Tilis dan lalu Mad King pun menyerang ke tempatnya Tilis berada. Hei, di sebelah sini! Panggil Lingxi untuk menarik perhatian Mad King. Di saat Mad King teralihkan ke arah Lingxi, kemudian giliran Narlo yang mendekatinya dan tebasan petir dari Narlo pun berhasil menebas di sekujur tubuhnya Mad King. Kemudian Little Rico, dirinya yang sudah memasuki mode raksasa, kemudian juga ikut menyerang Mad King di sisi yang berbeda. Serangan bertubi-tubi berkat kerjasama yang baik di antara mereka telah berhasil membuat HP-nya Mad King kini tersisa sepertiganya. Namun hal itu lagi-lagi membuat Mad King mengamuk dan menyerang mereka dengan skill amukannya. Lingxi sontak meminta semua rekan-rekannya untuk menjauh serta menghindari skill AOE yang dikeluarkan Mad King, dan meminta mereka agar jangan sampai terkena serangan tersebut karena dipastikan akan langsung mati jika sampai terkena. Skill itu benar-benar telah mendistorsi tempat di sekeliling kita.
Sepertinya bos itu telah menggunakan semua yang dimiliki di perjuangan terakhirnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Di mana saudara Lingxi? Dia ada di belakang bos. Lingxi mengetahui bahwa terdapat delay setelahnya Mad King menggunakan skill ultimate-nya, dan Lingxi merasa bahwa itu adalah saat yang bagus untuknya memberikan serangan akhir pada bos. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Stillwater mendapatkan pesan dari orang-orang penumbra yang berada di pos terluar. Stillwater yang sangat terkejut dengan isi pesan tersebut. Lingxi, berhati-hatilah. Aku baru saja mendapatkan berita dari orang-orang di luar bahwa salah satu pos penjaga telah dilanggar. Penyusup menggunakan skill tak terlihat untuk memasuki tempat ini. Berdasarkan waktunya, dipastikan saat ini kita telah memasuki perangkap mereka. Haha, sepertinya kita telah ketahuan. Stillwater, kau sebaiknya memperhatikan dirimu sendiri, Lingxi. Ucap Tabazengo yang telah siap memberikan serangan kejutan pada Lingxi. Akan tetapi, usaha Tabazengo ternyata mampu digagalkan berkat tembakannya Dark Feather. Sudah lama sekali aku menunggu kemunculan kalian. Ucap Dark Feather yang ternyata telah menyadari akan kedatangan mereka sedari sebelumnya. Beberapa saat sebelumnya, ketika Lingxi bertanya pada Stillwater tentang apa ada keanehan di dungeon, dan ketika Stillwater menjawab bahwa tidak ada berita mengenai keanehan yang terjadi dari luar, ternyata setelah itu Lingxi berbisik-bisik kepada Dark Feather. Aku percaya pada intuisimu, Dark Feather. Namun, dikarenakan kita juga belum yakin, mari jangan sampai hal itu sampai merubah momentum tim kita. Kita hanya harus bereaksi terhadap segala hal yang terjadi nanti. Ketika nanti waktunya tiba, aku akan mempercayakan punggungku padamu. Kau benar-benar sangat membantuku, Dark Feather. Hampir saja aku diselesaikan oleh kalian berdua, Whetbone Temptress dan Tabazengo dari Thousand Autumns. Cepat, lepaskan Stillwater sekarang juga. Oh, ayolah, jangan galak seperti itu, Little Lingxi. Jika kami tidak menjaga Stillwater untuk tetap di cengkraman kami yakin bahwa kalian pasti akan bisa menyelesaikan dungeon berkat buff penyembuhan darinya. Ucap Temptress sembari memberikan paralyze kepada Stillwater. Singkirkan tangan kotormu itu dari Stillwater! Ayah, kekuatan kecemburuan memang sangat menakutkan. Apa kau baik saja? Berikan isyarat padaku, Stillwater. Jangan khawatir, dia hanya terkena paralyze dari seni pesonaku. Dia masih hidup. Tapi tetap saja, aku bahkan tak tahu berapa lama ia akan terkena paralyze itu. Dasar kau wanita terkutuk! Sister Koko, awas di belakangmu! Serangan tiba-tiba dari Mad King kepada Kokoli untungnya mampu dihalau oleh Tilis. Waktu delay animasi bosnya telah berakhir. Tilis, bawa Stillwater menjauh dari sini. Kokoli, lindungi dia baik-baik. Dark Feather, tarik agro bosnya padamu sekarang dan terus pancing dia. Roger, aku telah ceroboh. Bos yang memasuki mode berserk saja sudah di luar dari yang kuperhitungkan. Jika menghitung dari resikonya, aku benar-benar telah terlalu percaya diri bahwa aku akan mampu menjamin kemenangan dengan cepat. Pada akhirnya, kami tak mampu menggunakan kesempatan dengan baik untuk mengakhirinya. Dan sekarang, kami terjepit oleh dua musuh. Sebagai ketua tim, ini benar-benar adalah kesalahanku. Aku harus membalikan keadaan. Aku harus memiliki keyakinan pada kemampuan rekan-rekan timku. Aku akan meninggalkan mereka untuk menangani HP boss yang masih tersisa sedikit. Kalian berdua, aku akan menjadi lawan kalian. Fog Dominion. Kabut gelap mulai menyelimuti area sekitar Temptress dan Tabazengo. Apa kau pikir mampu mengelabui kami dengan kemampuan stealth-mu itu? Kau benar-benar telah meremehkanku, Lingxi. Shadow Ambush. Tidak, aku hanya tak mau jika yang lainnya mengganggu kita. Sebuah medan dimensi bayangan pun terwujud dan mengurung Temptress serta Tabazengo di dalamnya. Selain itu, di dalam medan tersebut kemampuan stealth milik Lingxi akan meningkat 2 kali lipat, sedangkan pertahanan lawan akan menurun sebanyak 30%. Ini adalah skill untuk menarik lawan untuk masuk ke dalam dimensi yang terisolasi. Ini akan menghalangi kami menghabisi bos dungeonnya untuk kami ya. Tidak buruk, Little Lingxi. Meskipun begitu, apa kau yakin akan mampu menangani kami berdua seorang diri? Apa kau tahu, level kami berdua lebih tinggi dibandingkan levelmu?
Kau tidak akan menyalahkan kami jika kami membulimu, kan? Di dimensi ini, pertahanan kalian akan menurun sebanyak 30%. Itu sudah cukup membuat kita seimbang. Selama aku bisa memberikan damage yang memadai, maka itu tidak masalah mengenai siapapun yang akan menjadi lawanku. Memang hal bagus untuk bersikap percaya diri, tapi kau terlalu meremehkan kami. Kami bukanlah seperti lawan yang biasanya kau temui, tapi dikarenakan lawannya adalah kamu, maka aku akan menunjukkan beberapa kekuatanku yang sebenarnya. Di luar dimensi bayangan, terlihat Ryuko berjuang mati-matian untuk menahan serangan dari Mad King. Serang dia! Aku tak mampu menahannya lebih lama lagi. Bersama-sama, Tilis dan Narlo menyerang Mad King. Namun, mereka berdua langsung terkena serangan balasan dari Mad King juga. Tanpa buff dari Stillwater, kita yang berada jauh di bawah levelnya takkan mampu memberikan damage yang mampu untuk menjatuhkannya. Dan HP kita juga hanya terus semakin berkurang. Apa Stillwater masih belum terlepas dari efek paralyze-nya? Bertahanlah sebentar lagi, teman-teman. Makhluk kasar, aku tak akan membiarkanmu mendekati Stillwater. Kokoli yang juga masih terus berjuang untuk melindungi Stillwater, meskipun hampir saja dirinya juga terkena serangan. Itu hampir saja. Terima kasih, Koko. Stillwater, kau telah pulih. Kembalinya Stillwater kini telah membuat HP mereka yang sekarat kini telah kembali pulih. Dan dengan kembalinya Stillwater, maka sekarang mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan bosnya. Dan untuk menyelesaikan kemenangan, itu semua akan tergantung pada Lingxi. Di dalam dimensi bayangan, skill magic elemental air yang dilayangkan Lingxi ternyata mampu dipotong dengan mudah oleh Tabazengo. Lingxi yang sangat terkejut mengetahui lawannya dapat menghancurkan skillnya. Kemudian ia beralih ke elemental api untuk menyerangnya. Namun, tebasan dagger dengan elemental api juga masih bisa dihalau dengan mudah olehnya. Ternyata Tabazengo telah memiliki kemampuan aura pedang, sehingga tebasan berelemental api mampu dengan mudah ia tangani. Kemudian Lingxi masih terus mencoba dengan elemental lainnya, yaitu elemental petir. Tabazengo malah dengan cepat menghindarinya. Cukup cepat juga kau, jika dibandingkan denganku. Kau masihlah sedikit kurang. Apa benar begitu? Dengan menggunakan backstep, Lingxi tiba-tiba sudah berada di belakangnya Tabazengo. Namun di saat daggernya sudah akan berhasil menebas lehernya, tiba-tiba datang serangan yang mematahkan serangannya Lingxi. Temptress, bukankah kita sudah setuju bahwa akulah yang akan menghadapi Lingxi? Biarkan aku melawannya sendiri, jangan mengganggu. Kita sedang terperangkap di dimensi ini. Jika kau telah membawa Lingxi menjauh dariku, jadinya tak ada siapapun yang bisa kubunuh sekarang. Lagi pula, bukankah aku telah membantu memperbaiki kesalahanmu, Tabazengo? Apa kau tahu? Lehermu hampir saja terpotong olehnya. Kau harus berhenti mengetesnya, karena Lingxi bukanlah orang yang memiliki celah. Sedikit pun kesalahan akan sangat tidak bagus untukmu, Zengo. Rekan-rekannya Lingxi juga sedang bertarung melawan bosnya di luar. Jika kau tidak bergegas dan akan menggagalkan rencana kita, maka aku tak akan membiarkannya. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan dominasiku ini, Lingxi. Kau bukanlah satu-satunya yang bisa memicu dimensi alternatif. Selamat datang di medan energiku. Sword Cry. Medan pedang tiba-tiba terbentuk. Dengan ratusan pedang sudah berada di atasnya Lingxi. Dan ratusan pedang-pedang itu mulai berjatuhan selayaknya hujan yang menghujani Lingxi. Dengan serangan intens tanpa henti seperti itu, membuat Lingxi harus mengerahkan semua kemampuan top time yang dimilikinya. Kau benar-benar menggunakan semuanya ya? Di dalam medan energiku, aku akan mampu mengeluarkan ratusan aura pedang. Dalam hal jumlah, kecepatan, dan daya serangnya, ini adalah salah satu skill tingkat tinggi di Heavenland. Satu-satunya kekurangannya adalah waktu cooldownnya yang terlalu lama. Sejauh ini, tak ada satupun orang yang mampu menghindar dari seranganku ini. Dan Little Lingxi yang kau bangga-banggakan itu, kemungkinan juga akan berakhir. Apa benar begitu? Kurasa
Jika di masa lalu seranganmu ini mungkin akan sangat menggangguku, ucap Lingxi yang telah keluar dari medan energi. Sontak kemunculan Lingxi lalu membuat Taba Zengo dan Temptress terkejut. Lingxi juga menambahkan bahwa dirinya pernah menghadapi serangan yang bahkan tingkatannya lebih tinggi daripada itu. Itulah mengapa dirinya selalu secara konsisten meningkatkan terus penguasaan top time miliknya. Dan tingkatan skill miliknya Taba Zengo itu masih berada jauh di bawahnya top time-nya Lingxi. Baiklah, kurasa sekarang adalah waktunya untuk membiarkan kalian berdua merasakan bagaimana rasa skill tingkat tinggi milikku juga. Vessel of the Restless Chaos. Serangan area dari Lingxi itu pun lantas membuat Temptress dan Zengo harus menghindarinya. Temptress malah semakin bersemangat melihat kemampuannya Lingxi itu. Apalagi dikarenakan mereka berada di dimensi yang membuat pertahanan mereka berkurang. Maka damage yang diterima dari serangan itu juga cukup banyak. Dan ketika Temptress semakin bersemangat untuk mengajak Zengo untuk menyerang Lingxi bersama. Menyingkirlah Temptress, aku belum selesai dengannya. Perintah Taba Zengo yang mana dirinya kini telah memasuki mode Blood Lion. Itu adalah Blood Lion Zengo. Akhirnya dia menggunakan special skill miliknya. Hahaha, segalanya akan menjadi semakin menyenangkan sekarang. Apa yang paling kusuka adalah sisi kebrutalan Taba Zengo yang terbakar di dalam dirinya. Kau adalah satu dari beberapa lawanku yang telah membuatku harus menggunakan wujud Blood Lion. Resonance of 10,000 Swords. Sebuah pedang berlapiskan aura yang sangat kuat telah Zengo persiapkan. Sedangkan Lingxi, yang juga telah menggunakan sosok Giant King, sebenarnya ia telah mengetahui pergerakannya Zengo itu. Namun yang kini ia takutkan adalah kekuatan yang teramat sangat kuat dari serangannya Zengo. Dengan menggunakan Evil Spirit Invisibility, Lingxi masih mampu untuk menghindarinya. Kau telah ditandai oleh auraku, Lingxi. Rasakanlah teror dari aura pedangku ini. Death of 1000 Cuts. Sedangkan di luar, rekan-rekannya Lingxi juga masih berjuang bersama untuk mengalahkan Mad King. Berkat skill pemulihan yang luar biasa dari Stillwater, mereka juga berhasil membuat HP-nya Mad King semakin kritis. HP bosnya semakin berkurang. Ini semua berkat kemampuan pemulihan gila-gilaan dari Stillwater, sehingga kita bisa bertahan selama ini. Tapi, apa Lingxi belum selesai juga mengatasi kedua orang itu? Kita sudah hampir menyelesaikan bos di sini. Apa kau masih belum tahu siapa sebenarnya kedua orang itu? Whetbone Temptress dan Taba Zengo. Keduanya merupakan kekuatan utama dari guild nomor 1000 Autumns. Mereka berdua juga adalah pemain pro tingkat tinggi yang disegani. Dan sekarang, Lingxi sedang menghadapi kedua orang itu sekaligus. Tingkat kesulitan yang dia hadapi lebih sulit ketimbang kita di sini. Aku tak peduli siapa mereka. Aku memiliki keyakinan bahwa Master pasti akan kembali dengan membawa kemenangan. Aku juga jadi ingin menghadapi mereka. Hei, fokuslah. Jangan sampai lengah dan bersikaplah GG. Sesuatu terjadi pada bosnya. Di saat kritis, tiba-tiba Mad King lagi-lagi menggunakan skill mode Berserk-nya. Kali ini, ia menggunakan skill Berserk Absorption dan langsung membuat HP semua orang terserap. HP yang terserap benar-benar tak mampu lagi ditolong dengan kemampuan Stillwater, dan mereka hanya bisa berpikir bahwa usaha mereka sejauh ini ternyata hanyalah sia-sia. Sedangkan di dalam dimensi bayangan, serangan kuat dari Taba Zengo ternyata telah membuat HP Lingxi kini hanya tersisa setengahnya. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Menghindari aura pedangnya saja sudah sangat menguras energiku. Berhentilah bersembunyi, karena itu hanyalah sia-sia. Tak ada yang bisa kau lakukan selain menyerah setelah menjadi target aura pedangku. Menghindarinya seperti ini benar-benar tidak cukup untuk bisa mendekatinya. Sebagai Thief, aku benar-benar berada di posisi yang tidak menguntungkan. Tak ada satupun skill yang bisa melepaskanku dari keadaan ini. Ketika Lingxi sudah mulai akan menyerah, tiba-tiba dirinya mendengar suara teriakan Mad King dari luar yang berteriak bahwa ia ingin membalas dendam. Dirinya yang masih penasaran dengan apa yang terjadi di luar, tiba-tiba juga muncul sebuah pemberitahuan pada tampilan sistemnya. Di sisi lain, kedua musuh yang juga mendengar suara teriakan bos dari luar. Temptress lantas merasa khawatir bahwa orang-orang di luar akan segera menghabisi bosnya, dan dirinya pun lalu mengajak Zengo untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan Lingxi lebih cepat.
Namun, ketika Zengo masih bersikeras untuk tidak mengganggunya, tanpa diduga Lingxi malah menantang mereka berdua dan meminta agar mereka maju bersama. Mendengar hal itu, Temptress lantas menerima tantangannya dan langsung akan menggunakan skillnya. Namun, belum selesai skillnya dirapalkan, tiba-tiba rapalannya itu langsung digagalkan. Hal itu dikarenakan The King Majesty telah diaktifkan Lingxi. Lingxi benar-benar tak menduga bahwa teriakan Mad King sebelumnya ternyata telah mengaktifkan skill aktif spesial milik Giant King, dan itu membuat seluruh cooldown skillnya Lingxi banyak berkurang. Di hadapan mandat dari Giant King, Temptress dan Taba Zengo kini tak lagi bisa menggerakkan tubuhnya, sedangkan di hadapannya, skill penghancur bumi milik Giant King telah melayang di hadapan mereka dan pedang raksasa pun mendarat tepat di tempat mereka. Efek serangan tersebut benar-benar memberikan efek kerusakan yang sangat besar. Namun tak selang lama kemudian, Lingxi sangatlah terkejut karena ternyata Taba Zengo masih mampu menahan serangannya dan langsung menyerang balik Lingxi. Untungnya, Lingxi dengan cepat masih mampu menghalau semua serangan balasan tersebut. Beruntung sekali, kemampuan dari subkelasku mampu merubah energiku menjadi aura pedang dan dapat digunakan untuk menghancurkan serangan lawan. Akan sangat buruk jika sampai terkena serangan pedang raksasa itu. Little Lingxi, kau sangatlah kejam. Kau berpikir untuk mengalahkan kami sekaligus tanpa memberikanku kesempatan untuk berubah wujud. Mendengar suara Temptress yang muncul dari belakangnya, Lingxi pun langsung menebas tubuh Temptress begitu saja. Namun yang terjadi selanjutnya, Lingxi malah terkena efek pelemahan tubuh. Karena yang diserang Lingxi itu ternyata hanyalah klonnya Temptress. Taba Zengo dan Temptress kini mulai bekerja sama untuk mengalahkan Lingxi. Lingxi yang sangat menyesal karena telah bertindak ceroboh. Pedang Heaven Sword pun lalu ia tebaskan begitu saja ke arah mereka. Namun, serangan macam itu sama sekali tak bisa menggoresku. Dengan debuff pelemahan ini, damage dari Heaven Sword benar-benar tak berarti apa-apa. Matilah kau Lingxi! Ketika Lingxi berpikir bahwa dirinya benar-benar akan berakhir, Papa? Apa itu? Menetasnya telur yang dimiliki Lingxi kemudian mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan membuat Taba Zengo terhempas menjauhi Lingxi. Lingxi masih tidak menyangka telur yang ia simpan ternyata telah menetas, dan ia semakin terkejut setelah melihat sosok yang keluar dari dalam telur itu. Apa kau adalah papaku? Tanya sosok gadis iblis kecil. Telur iblisnya telah menetaskan seorang wanita iblis. Padahal aku tak mencumon telur. Ini pasti karena ada suatu mekanis lain. Ini bahkan juga membantuku menghalau serangannya Zengo. Apa yang sedang terjadi? Dengan wujudnya yang seperti manusia, apa mungkin itu dikarenakan ia telah menyerap darahku? Papa! Di hadapan gadis kecil yang memanggilnya ayah, Lingxi benar-benar tercengang dan tak tahu harus berkata apa. Apa-apaan dengan makhluk summon itu? Itu terlalu mencolok! Ucap Zengo yang kembali akan menyerang. Lingxi sontak meminta gadis itu untuk menghindar. Namun yang dilakukan gadis itu hanya terdiam dan kemudian dari mulutnya, gadis itu ternyata mampu menembakkan skill Demon Flame yang sangat kuat. Zengo yang tidak sempat bersiap akan serangan itu, dirinya pun dengan telak terkena serangan. Meskipun Zengo sempat menggunakan aura untuk perlindungan, namun serangan tadi ternyata berhasil merubah wujud Zengo ke bentuk asalnya. Sedangkan Lingxi, dirinya yang pernah melihat serangan seperti itu, ia pun tak menyangka gadis kecil itu juga memiliki skill yang sama seperti induknya, si Dragon Scalp Demon. Dan bahkan dia juga mewarisi kekuatan serangan yang sama. Keberhasilan Lingxi dalam menetaskan telur Dragon Scalp Demon membuat dirinya berhasil memicu pembaruan sistem lagi, yang mana sistem pet akan segera diluncurkan. Dan Lingxi bisa mengunjungi Pet Alliance untuk melakukan penilaian terhadap petnya. Dan dirinya kini juga baru menyadari bahwa gadis itu bukanlah makhluk summon, melainkan adalah pet miliknya. Temptress, jatuhkan makhluk kecil itu terlebih dahulu. Kekuatannya benar-benar membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi kita. Baik, dimengerti.
Temptress kemudian mulai berubah ke wujud sukubus dan langsung memberikan serangan kepada gadis kecil itu. Namun, dikarenakan gadis itu malah hanya diam saja. Idiot kau! Kau harus belajar bagaimana caranya menghindar! Lingxi terus berayun sembari membawa gadis itu untuk menghindar dari serangannya Temptress. Kau bisa menggunakan Demon Flame. Kalau begitu, tolong bantu aku keluar dari situasi ini. Gadis itu yang masih belum mengerti akan permintaan tolong dari ayahnya. Lihatlah dua orang yang di sana. Mereka adalah dua orang nakal yang suka membuli anak-anak dan mencuri permen mereka. Serahkan permenmu. Permen? Sini, buka tanganmu. Ini adalah permen. Di sisi lain, Temptress masih terus mengejar. Namun dikarenakan Lingxi membawa gadis kecil itu untuk bersembunyi, lantas Temptress kesal dan memintanya untuk keluar. Hingga tiba-tiba muncul serangan yang hampir mengenai Temptress. Orang nakal, tidak boleh mencuri permenku. Semuanya adalah milikku. Hah? Apa maksudmu itu? Namun, Temptress yang masih belum mengerti mengenai maksudnya. Gadis itu malah sudah mulai menyerang. Serangan bertubi-tubi darinya benar-benar membuat Temptress dan Tabazengo tunggang langgang. Apalagi dengan HP mereka yang juga telah kritis. Maka jika sampai terkena serangan gadis itu lagi, mereka dipastikan takkan mampu bertahan. Ayo mundur terlebih dahulu. Makhluk kecil itu menggunakan atribut kegelapan dalam serangannya. Ini adalah atribut kegelapan yang hanya ada di dunia bawah tanah. Dan kita tidak membawa Holy Potion bersama kita. Tanpa bisa memulihkan HP, maka kita akan langsung mati jika terkena serangan selanjutnya. Pet itu tiba-tiba datang entah dari mana dan kemudian benar-benar membuat kita terlempar seperti ini. Kita tak boleh terbunuh di sini. Bahkan meskipun itu artinya misi kita telah gagal. Kita tak boleh membuat malu Guild Thousand Autumns. Sialan. Bukankah menyerah dalam misi itu sama artinya bahwa kita mengakui kekalahan? Serang! Majulah makhluk kecil! Meskipun itu hanya kejahatan kecil, tapi kita sedang menghadapi orang-orang nakal yang mencoba menyergap kita. Lingxi, sangat disayangkan kita tak bisa bertarung sampai akhir. Aku akan menantikan duel kita yang selanjutnya. Dengan menggunakan Superior Teleportation Scroll, Tabazengo dan Temptress lalu memutuskan untuk mundur. Lingxi pun sangat tidak menduga bahwa mereka sampai harus menggunakan sebuah item dengan tingkatan super tinggi itu hanya untuk melarikan diri. Namun dirinya juga kini mengakui bahwa Blood Lion Zengo, dia memang adalah lawan yang wajib diperhitungkan. Jika bukan dikarenakan sistem pet yang tiba-tiba aktif di tengah-tengah pertarungan, kemungkinan dirinya sendiri yang akan dikalahkan. Dan sepertinya pilihannya untuk menjelajahi dunia bawah tanah sebelumnya untuk mempersiapkan sistem pet adalah pilihan yang tepat. Karena hal itu berhasil membuatnya memiliki sebuah senjata yang sangatlah kuat. Sementara itu, di luar dimensi bayangan, terlihat Stillwater sudah kehabisan potion mana. Dan untuk yang selanjutnya, Stillwater khawatir dirinya tak lagi bisa banyak membantu dalam memulihkan HP teman-temannya. Dan yang tersisa kini hanyalah tergantung mereka sendiri bagaimana agar jangan sampai terkena serangan bos. Di antara mereka hanya tinggal Dark Feather yang masih HP-nya lumayan banyak. Dan sekarang juga hanya bisa mengandalkan Dark Feather untuk mengagro serangan bos. Namun mereka juga sangat kecewa. Meskipun bertubi-tubi serangan telah mengenai bos, tapi itu hanya cukup untuk mengurangi HP-nya saja dan belum berhasil juga untuk menghabisinya. Hingga di saat Dark Feather sedikit lengah dan tak sempat lagi menghindari serangan bos. Tiba-tiba muncul serangan bantuan yang membuat Dark Feather terselamatkan. Dark Feather, terima itu sebagai pembayaran karena telah melindungiku sebelumnya. Ucap Lingxi yang telah keluar dari dimensi bayangan. Saudara Lingxi, akhirnya kau kembali. Kami benar-benar tak bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya kau berhasil menangani dua orang bodoh itu. Master, aku merindukanmu. Hah? Lingxi, siapa yang ada di atasmu itu? Tak ada waktu untuk menjelaskannya. Kalian semua kerja bagus. Kalian benar-benar telah melampaui ekspektasiku. Kalian telah mampu bertahan melawan The Mad King yang telah memasuki mode Berserk. Dari yang kutelusuri, The Mad King yang saat ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan The Mad King di settingan dungeon yang sebenarnya. Itu mungkin disebabkan oleh The Badge of Glorious milikku.
Akhirnya, muncul juga kau, Human King. Ling Si pun pergi menuju tempatnya Mad King dalam mode The King of Mankind. Dan kemudian, backstep. Ling Si pun langsung menghilang dan posisinya digantikan oleh si gadis iblis kecil. Shadow Beam! Serangan dari gadis kecil itu pun berhasil menembus tubuh Mad King. Kemudian, Ling Si yang juga telah berpindah tempat di dekat Mad King. Aku akan menghabiskan HP-mu yang tersisa menggunakan pedang berelemental. Dirinya pun lalu menebas tubuh Mad King. Dan yang terakhir, Vessel of the Restless Chaos. Serangan dari Ling Si itu pun berhasil menembus tubuh Mad King dan juga sekaligus Ling Si juga berhasil mengambil jantungnya. Semua rekan-rekannya lantas bersorak gembira atas keberhasilan mengalahkan bos dungeon. Akan tetapi, tiba-tiba Dark Vader melihat sesuatu. Ling Si, di belakangmu! Tiba-tiba muncul Temptress di belakangnya Ling Si. Ling Si langsung terkena efek ketakutan karena terkena skillnya Temptress. Ling Si yang kini tak bisa bergerak sedikit pun, Temptress pun kini mengetahui alasan utama kenapa Ling Si memaksakan diri untuk menantang dungeon tersebut adalah dikarenakan dia menginginkan jantung bosnya. Ia pun langsung mengambil jantung yang Ling Si dapatkan. Melihat hal itu, rekan-rekan Ling Si yang lain pun langsung mengepung Temptress dan takkan membiarkannya melarikan diri. Ling Si juga telah terlepas dari efek ketakutan berkat bantuan dari skillnya Stillwater. Hei, jika kau tidak ingin dikirim ke kuburan, maka kembalikan jantung itu. Kuburan? Kau benar-benar membuatku ketakutan. Jika orang sebanyak itu mau mengeroyok seorang gadis kecil sepertiku ini, aku mungkin akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ucap Temptress. Namun, yang dilakukan selanjutnya, dirinya malah mengancam ingin menghapus jantung tersebut. Ancaman itu pun lantas membuat semua orang menjadi ragu untuk menyerang. Begitu pula dengan Ling Si. Dirinya kini juga sangat yakin bahwa Temptress adalah orang yang benar-benar merepotkan. Sama seperti rumor yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Little Ling Si, kau telah kalah. Tidak hanya aku akan membawa pergi item dari misimu, melainkan aku juga akan membuatmu melihatku pergi dari sini dan kau tak bisa melakukan apapun untuk ini. Selamat tinggal, Little Ling Si. Temptress pun langsung menghapus jantung tersebut dan kemudian ia pergi melarikan diri menggunakan scroll teleportasi. Namun, tiba-tiba muncul pemberitahuan yang menyatakan bahwa Guild Penumbra telah berhasil menjadi yang pertama dalam menyelesaikan dungeon Howling Mad King. Dikarenakan mencetak rekor sebagai yang pertama dalam menyelesaikan dungeon tersebut, semua member tim juga akan mendapatkan hadiah bonus tambahan berupa XP, item, senjata, dan juga uang tunai. Dan hadiah terakhir, mereka juga mendapatkan jantung tingkat sovereign, tipe manusia berlevel 85. Temptress sontak terkejut melihat jantungnya berhasil didapatkan Ling Si kembali, mengingat dirinya sudah menghapus jantung tersebut. Dan ternyata tak selang lama kemudian, muncul lagi sebuah pemberitahuan bahwa terdapat mekanisme perlindungan pada dungeon. Jadi Temptress tidak memiliki izin untuk menghapus item tersebut, dan itemnya akan dikembalikan kepada player yang telah membunuh bos. Kemudian Temptress pun menghilang karena telah diteleportasi sembari menyesal karena baru mengetahui adanya sebuah mekanisme perlindungan dungeon. Kemudian, pemberitahuan publik mulai diumumkan kepada seluruh player di Heavenland, yang mana Guild Penumbra telah berhasil menyelesaikan Guild Dungeon Howling Mad King tingkat tertinggi. Guild Penumbra mendapatkan hadiah 3000 merit point. Member tim yang ikut serta mendapatkan bonus tambahan XP, item, senjata, dan uang tunai. Dan dungeon juga menghadiahi mereka sebuah senjata yang Mad King pergunakan, yaitu Mad King Battle Halberd, yang merupakan senjata tingkat mithril. Semuanya kini telah berakhir dengan baik. Di saat kematian The Mad King terkonfirmasi, pada saat itu juga mekanisme perlindungan Guild Dungeon terpicu. Ketentuan penting di dalam pasal mekanisme perlindungan itu adalah bahwa kompetisi diizinkan dalam Guild Dungeon dan semua hadiah serta jarahan akan dihadiahkan kepada guild yang berhasil menyelesaikannya. Dan itulah yang membuat rencananya Temptress gagal. Dengan demikian,
Update terbaru dalam Guild Dungeon mengenai mekanisme perlindungannya akhirnya diketahui oleh semua orang berkat Guild Penumbra yang telah berhasil menyelesaikan dungeon. Kegilaan untuk menjadi yang pertama dalam menyelesaikan Guild Dungeon membuat semua guild kini berbondong-bondong berlomba untuk dapat menjadi yang pertama guna mendapat hadiah tingkat tinggi. Hal itu juga yang membuat munculnya guild-guild besar di era yang mendatang. Tampaknya, Lingxi juga mengalami perkembangan di dalam quest beruntunnya mengenai Human King setelahnya membunuh Mad King. Dan itulah alasan kenapa Badge of Glorious bereaksi terhadap skill dan kekuatannya Mad King. Dan sepertinya juga masih banyak lagi rahasia mengenai Badge of the Glorious tersebut. Saat ini, yang bisa dilakukan Lingxi hanyalah dengan perlahan-lahan terus mencari tahu ke depannya. Ada banyak skenario yang tak terduga di dalam Guild Dungeon kali ini, yang membuat mereka hampir saja benar-benar dihancurkan. Lingxi juga kini menyadari kelemahannya saat ini, yaitu dirinya tak pernah berpengalaman dalam hal Guild Dungeon di kehidupan sebelumnya. Dan ia barulah tahu bahwa ternyata Guild Dungeon itu lebih penting daripada yang ia bayangkan. Dan untuk menjadi lebih kuat, dirinya harus lebih banyak belajar lagi. Dirinya juga telah mendapatkan suatu peningkatan yang tak pernah diperkirakannya kali ini. Meskipun hanya saja, Papa, kenapa kawan kecil ini bisa keluar di dunia nyata? Lingxi, apa kau telah menjadi seorang ayah di dalam game? Pak Tua, sebenarnya aku telah mencuri... ini tidak terdengar bagus. Bagaimanapun, ceritanya sangat panjang. Lingxi, dia juga bisa terbang. Dikarenakan selama ini, sistem pet hanya sekedar ditampilkan di game teaser, Lingxi juga tak tahu bahwa ternyata dirinya telah mengaktifkannya terlebih dahulu. Heavenland akan mengalami pembaruan sistem selama 1 hari. Dikarenakan secara kasarnya, ia sudah tahu bahwa akan ada pembaruan sistem berupa pet system. Makanya itu, ia sekedar membuat beberapa persiapan, dan tanpa diduga, telurnya malah menetas lebih cepat. Hal itu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ia takut hal itu akan membuat akunnya di-banned oleh admin game. Aku mau makan itu. Kak, kamu juga bisa makan. Mengapa saat itu ia mulai menetas? Apa mungkin karena di saat itu aku sedang berada dalam bahaya dan dia ingin menyelamatkanku? Bicaralah Lingxi. Teknologi sekarang benar-benar telah meningkat dengan pesat. Mendengar adanya orang-orang yang mengalami awaken di berita saja sudah sangat tidak masuk akal bagi orang tua sepertiku ini. Tapi, mengingat seseorang dapat menjadi orang tua dari gadis kecil seperti itu di dalam game, aku hanya sekedar khawatir. Jika ini adalah situasi di mana kamu tidak bisa berpaling, maka kamu haruslah berhati-hati. Janganlah bingung dengan apa yang kamu lihat di kenyataan. Apa yang dikatakan Pak Tua masuk akal. Meskipun Heavenland telah melahirkan orang-orang berawaken, tapi aku tak bisa menggunakan logika di masa lalu untuk mempresentasikan teknologi dan sesuatu yang terjadi saat ini. Namun, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tak pernah mendengar adanya situasi yang serupa seperti yang saat ini terjadi. Anak ini benar-benar adalah sesuatu yang spesial. Nah, aku menilai Lingxi itu adalah sebagai cucuku. Jadi, kamu juga bisa memanggilku kakek. Kakek! Tidak hanya dia berada di luar kendaliku, tapi dia juga bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Di samping itu, pengaturan AI-nya... Tidak, itu bahkan sangatlah nyata. Dia benar-benar terlihat sangat spesial, dan dia juga sama sekali tidak terlihat seperti NPC. Baiklah, gadis kecil ini adalah bagian dari keluarga kita mulai dari sekarang. Oh, cicit perempuanku. Hei Pak Tua, kau menerima ini terlalu mudah. Apa kau tidak memikirkannya? Dan begitulah, akhirnya Lingxi berhasil mendapatkan jantung tingkat sovereign yang pertama. Dan tanpa diduga, sekaligus dirinya berhasil menjadi player yang pertama dalam memiliki pet. Yang bahkan, itu bukanlah sekedar pet biasa. Berkat darah yang dimiliki pet itu juga terdapat darahnya Lingxi. Secara tidak langsung Lingxi juga menjadi ayahnya. Bagaimana keseruan perjalanan Lingxi bersama anggota keluarga barunya? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.